Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Fernanda dengan NIM 230 803 10 20 16. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sekuritas dan portofolio kelas A. Materi yang saya akan bahas berjudul Manajemen Portofolio 1 dengan beberapa pokok bahasan. Yang pertama ada latar belakang manajemen portofolio, yang kedua ada definisi manajemen portofolio, yang ketiga pemahaman teori portofolio, yang keempat manajemen portofolio, yang kelima jenis-jenis manajemen portofolio. Dengan begitu, tujuan pembelajaran ini dapat memahami konsep dasar manajemen portofolio, mengenal tujuan utama manajemen portofolio, serta mengidentifikasi jenis-jenis portofolio. Yang pertama adalah latar belakang. Manajemen portofolio melibatkan serangkaian keputusan dan tindakan yang harus dilakukan oleh setiap investor, baik itu investor individu ataupun lembaga. Portofolio harus dikelola apapun metode pendekatan yang digunakan oleh investor, baik pendekatan secara aktif maupun pasif dan menyimpan aset keuangan mereka. Hubungan di antara berbagai alternatif investasi yang dipegang sebagai portofolio harus dipertimbangkan jika investor ingin memiliki portofolio yang optimal dan mencapai tujuan investasinya. Manajemen portofolio dianggap sebagai suatu proses dan mempunyai proses yang jelas dalam pikiran itu sangat penting agar memungkinkan investor untuk melanjutkan secara teratur investasinya. Definisi manajemen portofolio. Manajemen portofolio adalah proses yang terintegrasi yang terdiri atas gabungan beberapa langkah yang diimplementasikan secara konsisten untuk membuat dan mengelola portofolio aset untuk mencapai tujuan tertentu dari seorang investor. Untuk menghasilkan manajemen portofolio yang baik, maka diperlukan adanya perpaduan aset investasi yang tepat dan terkadang membuat perubahan dalam portofolio tersebut. Selanjutnya, pemahaman teori portofolio. Teori portofolio dikembangkan oleh Markowitz. Menurutnya, pilihan portofolio dalam investasi dilakukan karena sebagian besar pemilik modal ingin menghindari risiko dan menginginkan tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Teori Markowitz merupakan pendekatan dalam manajemen portofolio yang menggabungkan analisis makroekonomi dengan alokasi aset untuk menciptakan portofolio yang optimal. Teori ini menekankan bahwa keputusan investasi harus mempertimbangkan faktor ekonomi makro, seperti inflasi, suku bunga, kebijakan moneter, dan siklus ekonomi. Selanjutnya, tujuan portofolio. Secara umum, pembentukan portofolio bertujuan untuk mengurangi risiko dengan penganekaragaman kepemilikan efek. Sejalan dengan pendapat Jogianto 2018 yang mengatakan bahwa jika tujuan melakukan portofolio adalah untuk mengurangi risiko bagi pihak yang memegang portofolio, pengurangan risiko dapat dilakukan dengan diversifikasi risiko. Sementara menurut Sunaria 2019, tujuan portofolio ada dua. Yang pertama, pada tingkat risiko tertentu berusaha mencapai keuntungan semaksimal mungkin. Dengan kata lain, jika seorang investor sudah siap menerima tingkat risiko tertentu, maka tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan setinggi mungkin dengan risiko yang tetap. Pada tingkat keuntungan perusahaan mencapai risiko yang seminimal mungkin. Dengan kata lain, jika investor sudah menetapkan target keuntungan yang ingin dicapai, maka ia harus mencari cara untuk mencapai target tersebut dengan tingkat risiko yang sekecil mungkin. Selanjutnya, jenis manajemen portofolio. Manajemen portofolio adalah kombinasi antara ilmu pengetahuan, analisis, dan seni untuk mampu membaca kondisi pasar, memprediksi perilaku konsumen, serta menemukan peluang investasi yang mungkin tidak disadari oleh orang lain. Ada beberapa jenis manajemen portofolio. Yang pertama, manajemen portofolio aktif.
Strategi pengelolaan investasi yang berusaha mengalahkan pasar dengan melakukan analisis mendalam, pemilihan saham, dan timing pasar untuk mendapatkan return optimal. Yang kedua, manajemen portofolio pasif. Strategi investasi yang mengikuti indeks pasar tanpa banyak intervensi, biasanya menggunakan reksadana, indeks atau ETF untuk menyesuaikan dengan pergerakan pasar. Yang ketiga ada manajemen portofolio diskresi. Manajer investasi memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan investasi tanpa harus meminta persetujuan investor untuk setiap transaksi. Yang keempat atau yang terakhir, manajemen portofolio non-diskresi. Manajer investasi hanya bertindak sebagai penasihat, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan investor. Dari materi yang saya sampaikan tadi, disimpulkan manajemen portofolio adalah proses untuk membuat dan mengelola portofolio aset guna mencapai tujuan investasi dengan memperhatikan pemilihan aset yang tepat dan pengelolaan risiko. Teori portofolio yang dikembangkan oleh Markowitz menekankan pentingnya diversifikasi untuk mengurangi risiko dan mencapai keuntungan yang optimal. Tujuan utama manajemen portofolio adalah mencapai keuntungan yang maksimal dengan risiko yang terkendali. Ada beberapa jenis manajemen portofolio. Yang pertama, aktif atau berusaha mengalahkan pasar. Yang kedua, pasif mengikuti indeks pasar. Yang ketiga, diskresi atau manajer investasi memiliki kewenangan penuh, dan non-diskresi keputusan akhir di tangan investor. Dengan memahami konsep ini, investor dapat mengelola portofolio secara efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.